Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taldito Firlata dan di sini saya ingin mempresentasikan yaitu mengenai implementasi database dalam AWS. Apa itu database? Database dalam cloud computing adalah layanan penyimpanan dan pengelolaan data yang disediakan oleh penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), dan Microsoft Azure. Database ini dihosting di server yang dikelola oleh penyedia layanan cloud dan pengguna dapat mengaksesnya melalui internet. Manfaat database. Yang pertama ada skalabilitas tinggi. Layanan database cloud dapat secara otomatis menyesuaikan kapasitas berdasarkan kebutuhan, memungkinkan penanganan beban kerja yang meningkat tanpa gangguan. Yang kedua ada biaya efektif. Penggunaan hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan, mengurangi biaya infrastruktur dan pemeliharaan. Yang ketiga ada ketersediaan dan keandalan tinggi. Penyediaan layanan cloud biasanya menyediakan fitur redundansi data dan failover otomatis, memastikan ketersediaan data yang tinggi. Keempat, ada keamanan yang kuat. Data dienkripsi saat dalam perjalanan dan saat disimpan, melindungi dari akses yang tidak sah. Yang kelima, ada manajemen dan pemeliharaan yang disederhanakan. Penyedia cloud menangani pembaruan perangkat lunak dan patch keamanan, mengurangi beban pemeliharaan. Tujuan database. Database memiliki tujuan utama untuk mengorganisasi data secara efisien, memastikan pengambilan data yang cepat, dan menjaga konsistensi dan integritas data. Melindungi keamanan data, mengurangi redundansi, mendukung transaksi yang dapat diandalkan, memudahkan pemeliharaan, dan menyediakan analisis serta pelaporan data yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Cara mengimplementasikan database dalam AWS. Database dalam AWS. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita ke instan lagi. Kita membuat instan lagi, yaitu kayak launch instan dan setup key pair dan free tier eligible seperti biasa. Oke, setelah kita sudah melakukan itu, jangan lupa kita centang ini. Habis itu kita cek networking, manage IP address, kita allocate. Seperti biasa kita allocate elastic IP address, setup mau IP address yang mana, yaitu kan dari IP address yang tadi kita sudah setup yang untuk database. Habis itu kita pilih IP address yang mana. Setelah itu kita alokasiin di database. Jadi kayak yang tadi kan awal kita buat untuk allocate elastic IP address, habis itu IP address-nya kita sambungkan ke buat untuk yang database. Setelah kita melakukan itu, secara otomatis IPv4-nya berubah seperti ini IPv address-nya. Nah, jangan lupa seperti biasa kita ke security, habis itu kita setup di launch wizard-nya. Di launch wizard-nya kita setup edit inbound rules seperti biasa. Kita tambahkan kayak add rules, habis itu ntar ininya IP start-nya 000, terus ininya source custom, port range-nya seperti yang dilihat. Yang pertama kita setup adalah yaitu menambahkan HTTP dengan port range 80, SSH dengan port range 22, HTTPS dengan port range 443, dan MySQL/Aura dengan port 3306. Jika sudah setup itu, kita lanjut untuk men-setup. Kita masukkan putihnya. Tadi kita masuk. Nah, ini kan masuk putih. Salah.
sudah masuk seperti biasa. Nanti kita diminta login as what. Ya, nanti kalau itu bisa biasanya ini mungkin karena koneksi lama jadi seperti ini tertahan. Network error. Oke. Nah, setelah itu bisa seperti biasa ntar dia muncul untuk masuk ke putihnya. Nah, kita tinggal lanjutkan yaitu ke tahap selanjutnya untuk menginstal MariaDB. Nah, ntar kalau kalian udah masuk seperti tadi, kita tinggal masuk install MariaDB seperti ini. Ini untuk update repository, ini untuk cek status service-nya, ini setting password-nya. Ntar kita kayak minta persetujuan user and agreement, biasanya kita yes aja semua. Test login seperti ini. Habis itu kita lanjut. Nah, itu sudah terinstall MariaDB-nya seperti itu. Nah, kita setelah itu install PHP MyAdmin. Kita update, sudah update. Nah, ini ntar biasanya tinggal masukkan, tinggal bintangi yang atas, habis itu tinggal yes, habis itu tinggal masukkan passwordnya, terus ini password confirmation-nya. Nah, ntar masuk ke seperti ini. Tapi sepertinya saya memang lagi down ya, jadi pas dibuka dia sedang seperti ini, jadi lagi agak bisa. Nah, ntar kalau udah itu tampilannya seperti ini dan masuknya seperti itu, seperti PHP MyAdmin biasa ya. Jadi kalau kalian lewat localhost tuh, maaf. Jadi kalau kita akses lewat SAM, misal saya nyalakan Apache sama MySQL saya, nah, ntar kalau udah masuk PHP MyAdmin tuh kayak gini. Ini berbeda dari yang database-nya, jadi ini yang saya pakai hanya localhost. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk nah, kita create database. Nah, kalau udah kayak gitu, kita kayak ke user account nih, misalkan tadi ke user account. Nah, ini kita masuk sini. Nanti kita add user account. Nah, ntar kalau udah kayak kesini, kita tinggal masukin aja si username akses MariaDB-nya apa. Tadi saya kan WordPress Dito, terus hostname-nya apa tadi, hostname-nya Ubuntu, habis itu passwordnya Ubuntu saya, habis itu di retype. Nah, habis itu kita ini centang-centang untuk create database, habis itu ditambah privilege-nya. Nah, habis itu kalau udah kita tinggal go, nanti dia langsung muncul ya. Oke, ntar pas di sini di new ntar bakal muncul database dengan yang beda dari yang lain seperti ini. Nah, tuh ntar kayak gitu ya, ntar munculnya. Nah, kalau untuk database, setelah kalian melakukan semua itu, kayak ini udah di setup kan, saya ini hanya sebagai contoh localhost. Nah, kalian kalau misalkan masukkan WordPress ininya, akan dialihkan ke yang ke sini. Kalau misalkan ini harus ada WordPress, ini harus ada web server juga, jadi untuk bisa connect ke sini. Tapi kalau misalkan hanya database yang di setup,
Yang muncul adalah ini. Oke. Jadi yang bisa diakses hanya wp/wp strip admin/index.php karena PHP MyAdmin ya. Oke. Seperti itu ya untuk yang setup database. Kesimpulannya, database dalam konteks cloud computing menyediakan infrastruktur yang fleksibel dan efisien untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan data secara efektif. Tujuan utamanya adalah memastikan pengorganisasian data yang terstruktur, pengambilan data yang cepat, menjaga konsistensi, serta integritas data, mengamankan data, mengurangi redundansi, mendukung transaksi yang andal, memudahkan pemeliharaan, dan mendukung analisis serta pelaporan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Terima kasih. Nama saya Muhammad Adito Filata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.